Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Sabit Fatoni, kelas 10 MIPA 4 presensi 13 akan menjelaskan tentang materi pelatih Helminths atau cacing pipih yang akan digunakan sebagai validasi PAT biologi semester 2. Pelatih Helminths adalah film yang beranggotakan cacing-cacing pipih yang terdiri dari lebih dari 9.000 spesies. Secara etimologi, pelatih Helminths terdiri dari kata plat yang berarti pipih dan Helminths yang berarti cacing. Ciri umumnya, tubuh simetri bilateral, tidak memiliki kolom atau rongga tubuh, sistem pencernaannya tidak sempurna, yaitu hanya terdiri atas mulut, usus yang bercabang-cabang tanpa anus. Hermafrodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Alat ekskresi berupa sel api dan memiliki sistem saraf tangga tali. Kelas pelatih Helminths dibagi 3. Yang pertama adalah Turbellaria, cacing berambut ketar, Trematoda, cacing lengkap, dan Cestoda, cacing pita. Pertama kita menuju kelas Turbellaria atau cacing rambut ketar. Cacing ini hidup bebas di tanah yang lembab, air laut, dan ada juga yang berada di air tawar, sehingga cacing ini dapat menjadi indikator kebersihan air yang ada cacingnya. Contohnya adalah planaria. Cacing ini memiliki daya regenerasi tinggi. Ketika planaria melakukan fragmentasi, tubuh yang terpisah akan menumbuhkan bagian tubuh yang tidak ada. Hal itu disebut reproduksi vegetatif planaria. Kemudian ada sel api dan protonefrida. Protonefrida adalah sistem ekskresi cacing kelas Turbellaria yang terdiri dari saluran bercabang-cabang yang memanjang dari pori-pori pada permukaan tubuh dorsal sampai sel-sel api dalam tubuhnya. Sel api sendiri adalah sel dari sistem ekskresi cacing kelas Turbellaria yang berfungsi untuk menggerakkan air dari dalam keluar tubuh sehingga kadar air dalam tubuh dapat terjaga. Kita lanjut ke kelas Trematoda. Trematoda itu bersifat parasit, yaitu hidup menumpang di tubuh makhluk hidup lain yang disebut inang dengan menyerap nutrisi tanpa memberi manfaat lain pada inangnya. Contohnya Fasciola hepatica, yaitu cacing hati. Berikut daur hidup Fasciola hepatica. Kita mulai dari telur. Dari telur nantinya berkembang menjadi Miracidium bersilia. Setelah itu menjadi sporokis dalam tubuh makhluk hidup lain. Dalam gambar disebutkan siput. Setelah itu berubah menjadi redia. Setelah menjadi redia metamorfosis menjadi serkaria. Serkaria membentuk kista metaserkaria, lalu menjadi metaserkaria dewasa yang menginfeksi hewan lain. Kemudian kita lanjut ke cacing pita atau Cestoda. Cestoda itu juga termasuk cacing parasit yang panjangnya bisa mencapai 20 meter. Contohnya itu Taenia solium, cacing pita pada babi. Contoh lainnya Taenia saginata, yaitu cacing pita pada sapi. Berikut organ-organ pada cacing pita. Ada rosteum, saker, proglodit, dan scolex. Scolex itu adalah kepala dari cacing Cestoda atau cacing pita. Scolex itu terkandung rostellum dan saker. Rostellum itu fungsinya adalah pengait yang akan digunakan untuk mengaitkan cacing ini pada usus inangnya. Kemudian saker adalah penyerap nutrisi yang ada pada ususnya. Kemudian ada proglodit. Proglodit itu adalah penampung telur yang dapat melakukan strobilasi atau pelepasan proglodit sehingga tumbuh cacing-cacing baru dari proglodit tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.